Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Febri Muhammad Taufik dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir monitoring suhu dan kelembapan ruangan dan saklar otomatis menggunakan tiling. Untuk komponen-komponennya, kita pertama menggunakan breadboard, kabel jumper secukupnya, lalu resistor untuk mengurangi arus yang masuk, lalu lampu LED. Di sini lampu LED sebagai indikator suhu. Selanjutnya WMOS D1 di sini menggunakan ESP8266 di sini sebagai sumber atau otak dari rangkaian ini. Selanjutnya DHT11 berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan yang kita akan hitung. Selanjutnya relay. Di sini relay berfungsi untuk menyambung atau memutus rangkaian dari suatu sistem, yaitu di sini terkhusus kita akan menyambungkan dengan kipas angin sebagai output dari rangkaian ini. Ini adalah program yang kita buat di Arduino IDE untuk rangkaian kita. Di sini kita menginkludkan ESP8266, filing, juga DHT. Kita juga mendefinisikan pin D1 WMOS sebagai pin DHT. Kita mendefinisikan DHT kita sebagai DHT11 atau jenis DHT yang kita pakai adalah DHT11. Selanjutnya untuk pin D2 sendiri kita definisikan sebagai pin relay. D3 dan D4 kita definisikan sebagai pin LED 1 dan pin LED 2. Selanjutnya car out. Car out sendiri berisi token yang kita terima oleh email saat kita memprogram filing. Selanjutnya car SSID. Car SSID adalah nama WiFi yang kita pakai untuk WMOS kita. Jadi secangkir Jawa 1 adalah WiFi yang kita pakai di WMOS atau ESP8266 kita. Selanjutnya CarPass. CarPass adalah password WiFi yang kita gunakan. Di sini passwordnya kopi manis. Jadi nama WiFi yang kita pakai adalah secangkir Jawa 1 dan passwordnya kopi manis. Untuk DHT pin, DHT type, dan blank timer ini adalah kode pemrograman yang dipakai untuk membaca DHT. Selanjutnya integer H. Integer H mendefinisikan sebagai nilai bacaan kelembapan yang dibaca oleh DHT11. Selanjutnya integer T. Integer T adalah nilai suhu yang dibaca oleh sensor DHT11 dalam satuan derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan sendiri menggunakan presentase. Lalu fungsi if. Fungsi if di sini adalah ketika WMOS atau SP ini tidak menerima pembacaan humidity, kelembapan, atau suhu, temperatur, maka serial print di Arduino IDE ini akan menuliskan gagal membaca sensor. Hal ini akan diulangi terus sampai berhasil membaca sensor atau sensor diinputkan. Fungsi else saat berhasil membaca sensor dari DHT11, maka serial print akan menampilkan suhu yang dibaca sensor dan satuan derajat Celcius. Selanjutnya kelembapan, persentase kelembapan yang dibaca oleh sensor dan satuan persen. Selanjutnya fungsi yang kedua. Di sini fungsi if, yaitu ketika suhu melebihi 30 derajat, maka LED 1 akan hidup dan LED 2 akan mati. Selanjutnya, ketika suhu
tidak mencapai 30 derajat atau kurang dari 30 derajat, maka LED 1 akan off, sedangkan LED 2 akan hidup. Selanjutnya, Bailing virtual rate. Nah, ini maksudnya adalah Bailing ini akan menuliskan suhu yang dibaca oleh sensor di aplikasi Bailing menggunakan pin virtual 5. Sedangkan untuk pin virtual 6 akan menampilkan kelembapan yang dibaca oleh DHT11 melalui HP. Selanjutnya void setup, kita mengeset baud rate di 9600 dan Bailing begin kita sudah menginputkan out, SSID, password di atas tadi, dan ini adalah home server yang kita pakai. Karena kita pakai bukan dari Bailing sendiri, maka kita akan menginputkan ini. Selanjutnya adalah baud rate juga. Di sini DHT begin dan set interval. Selanjutnya kita juga mendefinisikan pin mode relay tadi sebagai output dan pin mode LED 1 dan LED 2 juga sebagai output. Ini adalah tampilan Bailing yang sudah kita buat ya. Ya, untuk pertama ini kita memberikan nama project yaitu IoT. Untuk device sendiri kita sesuaikan. Di sini kita menggunakan device ESP8266 dan ini adalah token yang akan kita dapat melalui email yang akan kita inputkan ke Arduino IDE tadi. Selanjutnya di penyetelan suhu, di sini kita menginputkan virtual 5 dengan batas suhu maksimal di 0 sampai 60 derajat. Untuk kelembapan sendiri kita menggunakan V6 dan range-nya antara 0 sampai 100%. Selanjutnya button di sini terkoneksi dengan pin GP4 yang saat kita tekan on maka akan bernilai 1 dan off bernilai 0 yang mengakibatkan relay bekerja. Ya, coba kita setel. Di sini belum terhubung saat tidak ada sumber tenaga dari Wemo sendiri. Ya, inilah saat kondisi Bailing sudah terkoneksi dengan Wemos-nya. Di sini kita lihat di sini online sejak pukul 12.51 dan di sini suhu stabil di 32 derajat dengan kelembapan stabil di 65%. Untuk relay sendiri dalam posisi off. Saat kita tekan button ke posisi on, maka relay akan bekerja. Lalu saat kita tekan off, relay akan mati. Jadi button ini sendiri sebagai pengganti saklar mekanikal atau saklar yang harus kita tekan dengan tenaga. Di sini kita hanya menggunakan sentuhan di HP sudah dapat mengaktifkan relay dan menonaktifkan relay yang terhubung dengan barang elektronik terkhusus kipas. Jadi ini adalah kondisi di mana rangkaian bekerja. Jadi DHT11 akan mendeteksi suhu dan kelembapan lingkungan sekitar dan akan ditampilkan oleh Bailing. Di sini suhu 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60%. Nah, sedangkan di sini lampu indikator berwarna merah. Di sini lampu kita setel di suhu 30 derajat. Jadi saat suhu
lebih dari 30 atau sama dengan 30, lampu akan merah. Selanjutnya di sini relay off. Di sini coba kita nyalakan relay. Relay menyala, lalu saat kita matikan relay terputus dan rangkaian akan terputus. Ya, ini adalah saat suhu 30 atau di bawah 30 ya. Jadi di sini DHT-nya kita kompres menggunakan tisu dikasih air dingin. Jadi kita kompres seperti ini, hasilnya suhu turun menjadi 30 derajat. Sedangkan kelembapannya naik ya, karena ini tadi basah jadi naik. Sehingga lampu yang menyala adalah lampu yang kuning, menandakan bahwa suhu di bawah suhu yang kita atur, yaitu suhu 30 atau 30 pas. Jadi kalau untuk relaynya sendiri masih sama ya, kita masih setel manual, on off, jadi masih biasa. Jadi perbedaan saat suhu rendah dan suhu tinggi sendiri terletak di lampu LED dan indikatornya ya. Jadi LED ini menunjukkan suhu sudah panas atau suhu masih dalam range wajar. Di sini kita menaruh range wajar di 30 derajat. Untuk ini sendiri indikatornya ini adalah lebih spesifik. Jadi nggak cuma 30, 31 panas atau dingin, tapi di sini terlihat misal berapa derajat dan kelembapannya berapa persen.